Sidang paripurna DPRD Jember memutuskan memberhentikan Bupati Jember Faida karena dinilai melanggar etika. Bupati dituding tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD. Sidang paripurna yang berakhir baru Rabu sore memutuskan memberhentikan Bupati Jember Faida secara politik. Keputusan tersebut setelah sidang mendengarkan pendapat dari 7 fraksi. Bupati Faida dianggap tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Jember dalam menjalankan roda pemerintahan dan sikap tersebut dinilai DPRD sebagai bentuk pelanggaran. Selanjutnya keputusan sidang yang memberhentikan Faida sebagai Bupati Jember tersebut akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Ayo cepat. Apa yang Kita ke informasi lain pemirsa, lagi-lagi aksi emak-emak berjoget TikTok di tengah jalan viral. Kali ini terjadi di eksit tol Setono Pekalongan, Jawa Tengah. 7 orang kemudian dimintai keterangan oleh polisi. Belajar dari kejadian serupa, 7 ibu-ibu ini asik berjoget sembari menyeberang di eksit tol Setono, Kota Pekalongan. Setelah diunggah ke media sosial, konten emak-emak ini langsung viral karena dinilai mengesampingkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kepolisian Pekalongan Kota bertindak cepat dan memanggil mereka yang berada di dalam video. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan itu setelah kami berikan edukasi itu adalah membahayakan baik untuk para ibu-ibu yang membuat TikTok tersebut maupun pengguna jalan yang lain, karena jalur eksit Setono itu merupakan tekstur terusan daripada jalan tol, sehingga kecepatan kendaraan dari jalan tol keluar untuk menuju jalan arteri ataupun pantura ini dengan kecepatan yang tinggi. Setelah diberi pembinaan dan edukasi oleh pihak kepolisian, ketujuh ibu-ibu muda ini kemudian membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Hari ini Polda Metro Jaya mulai menggelar Operasi Patuh Jaya 2020. Sejumlah pelanggar lalu lintas langsung terjaring dalam razia hari pertama. Operasi Patuh Jaya akan digelar 14 hari, mulai hari ini 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Selain pelanggar lalu lintas seperti melawan arus, melanggar marka jalan, hingga tidak memakai helm, petugas juga akan menindak pelanggar protokol kesehatan. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sejumlah pelanggar langsung terjaring razia petugas. Beberapa pengendara sepeda motor ditilang dengan berbagai pelanggaran. Terus tadi dia ditahan atau gimana, Bang? Dia sih mintanya motor ditahan karena STNK mati. Memang kan saya mau ngurus STNK, cuman kan saya juga nunggu gajian kan. Makanya saya bilang kalau motor ditahan saya nggak bisa kerja. Operasi Patuh Jaya akan digelar di sejumlah lokasi di DKI Jakarta. Pengendara diimbau selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pidana yang melibatkan Brigjen Pol Prasetyo Utomo telah naik ke tahap penyidikan. Kasus naik ke penyidikan usai 6 saksi diperiksa dan Brigjen Prasetyo Utomo segera menjalani sidang terkait pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Brigjen Prasetyo Utomo terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat telah keluar. SPDP ditujukan kepada Jaksa Agung dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, tanggal 20 Juli 2020. Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat naik ke penyidikan usai tim khusus Bareskrim rampung memeriksa 6 saksi. Dalam kasus pidananya, Prasetyo akan dijerat dengan pasal 253 KUHP, 426 KUHP, dan atau 221 KUHP. Prasetyo akan segera menjalani sidang terkait pelanggaran disiplin yang dilakukannya menyusul pemberian keistimewaan terhadap buronan Joko Chandra. Prasetyo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra atas inisiatif sendiri tanpa izin pimpinan.